Sobat Bahasa, selamat datang di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bersama saya, Devi Ferhana, yang akan menemani Anda dalam tayangan video kali ini. Sahabat Bahasa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat 718 bahasa daerah yang perlu kita jaga agar tidak punah. Tahukah Sahabat Bahasa, salah satu upaya pelestarian bahasa daerah ini adalah penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBIN. Hal ini menjadi wujud nyata dari upaya revitalisasi bahasa daerah yang mendorong masyarakat agar tetap menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini saya hadir menemani para tunas bahasa ibu untuk mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Kita akan bertanya-tanya bagaimana para peserta pendamping mempersiapkan kegiatan FTBIN ini. Kita tanya-tanya yuk. Untuk yang pertama, dari mana? Dari Bangka Belitung. Oke, boleh perkenalkan diri, namanya dari mana, kemudian lomba apa yang diikuti, dan mungkin menggunakan bahasa apa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesi Setiani, biasa dipanggil Nesi. Saya kelas 5 dari Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan. Nah, saya pernah ikut lomba mendongeng. Keren. Satu lagi silakan. Dari mana? Halo semua, perkenalkan nama saya Esther Kapitarau, saya dari Biak dan saya mengikuti lomba menyanyi. Pakai bahasa Biak ya? Iya, dari Biak. Oke, silakan Bapak. Halo semuanya, dengan saya Salmon Rumaikeu dari Biak. Dalam FTBIN saya sebagai pendamping untuk peserta Esther Kapitarau untuk lomba menyanyi. Terima kasih Bapak, silakan. Halo semuanya, saya Muhammad Vijay dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Saya mengikuti lomba stand up komedi dan saya melestarikan bahasa Saluan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Karunga Bursian. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru. Bahasa saya Kepulauan Terangan Barat. Oke, silakan Ibu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wajumianti Siombiwi, biasa dipanggil Ibu Jumi. Saya berasal dari Provinsi Maluku sebagai pendamping peserta FTBIN yang berasal dari Provinsi Maluku. Oke, baik. Saya akan ke Yohanes dulu ya, Yohanes bisa ceritakan kenapa Yohanes tertarik mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu yang ada di daerah. Mengapa? Karena bahasanya juga bisa menjadikan kita bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi guru bahasa. Dan satu lagi, saya senang untuk mengikuti dan bisa menjadi contoh kepada teman-teman di Provinsi Maluku. Oh, luar biasa ya. Itu tadi kan lomba mendongeng ya. Berapa lama Yohanes belajar atau mempersiapkan diri untuk lomba mendongeng? 2 minggu. Oh, 2 minggu aja? Ya. 2 minggu bisa sampai ke tingkat nasional? Waktu itu banyak nggak yang ikut lomba mendongeng ketika itu banyak? Banyak. Oh, boleh coba sedikit mendongeng seperti apa? Mungkin teman-teman mau melihat Yohanes seperti apa? Boleh coba? Oh, beta nih simpung mama. Beta dari kecil hidup sinding mama. Beta sendiri sah. Peralih dong, arti mama itu apa? Wah, oke. 2 minggu belajar langsung menuju nasional ya, luar biasa sekali. Oke, kita akan pindah ke Vijay. Vijay tadi lomba komedi ya? Iya. Nah, komedi. Teman-teman, ini selain mendongeng ada perlombaan lain dan juga berkomedi tunggal. Vijay salah satu peserta yang berasal dari Sulawesi Tengah. Silahkan, kenapa Vijay tertarik untuk memilih lomba komedi? Kenapa nggak nyanyi atau mungkin menulis atau mungkin berpidato? Mengapa pilih komedi? Pertama, tahun 2003 saya pernah mengikuti lomba FTBI yang mengikuti lomba pidato. Tetapi saya belum bisa mendapatkan juara di tingkat kabupaten. Dan di 2004 saya dipanggil oleh guru saya untuk mengikuti lagi. Tapi karena guru saya bilang
ini Vijay ada punya bakat di kayak komedi-komedi, jadi disuruh buat mengikuti itu. Oh gitu. Jadi karena gurunya melihat Vijay ada bakat komedi, jadi dicoba lomba komedi akhirnya sampai ke tingkat nasional ya. Oke, tampil bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Kira-kira berapa lama Vijay menyiapkan perlombaan komedi kala itu? Kala itu saya menyiapkan 1 minggu lebih. Oh, 1 minggu lebih saja? Iya. Karena tiap malam dan tiap habis maghrib hafal 1 paragraf. Oh, oke, baik-baik. Apa yang Vijay suka dari lomba komedi? Yang saya sukai itu bisa mengekspresikan sebuah gerakan-gerakan dalam bahasa saluan. Gitu. Boleh dicoba sedikit? Yuh, kada na akun hukum. Ahana mempoita jawaban karena aku paya kase. Artinya apa? Kenapa saya yang dihukum padahal mereka yang meminta jawaban, kenapa saya yang dihukum, kasihan sekali. Luar biasa. Yohanes ngerti nggak tadi Vijay bilang apa? Wah, luar biasa ya, sahabat bahasa. Walaupun mungkin berbeda-beda bahasa daerah, tapi kita tetap satu karena bahasa Indonesia. Sebelum ke Bapak Salmon, saya akan ke Esther dulu. Esther dulu ya. Esther tadi lomba menyanyi ya? Iya. Pasti suara dari arah-arah timur itu bagus sekali. Aduh. Sebelum kakak tanya, kakak mau Esther nyanyi dulu sedikit aja. Nyanyi lagu yang di lomba? Boleh, boleh. Oke. Kan kaniman sapur siro ngasena di sensore niwa supia biguanda ya mandir murabi mebin ime misup suswar mada suswaraya. Wah, luar biasa sekali ya Esther ya. Memang suara dari timur itu luar biasa, tadi vibranya juga menarik. Kira-kira berapa lama Esther menyiapkan diri untuk lomba bernyanyi? Kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan. Mengapa memilih lomba menyanyi? Kenapa mungkin nggak pidato, mungkin mendongeng? Karena memang bakat atau hobi itu nyanyi. Nah, oke. Memang sebelumnya Esther pernah nyanyi berbahasa daerah juga? Pernah. Oh, oke. Berarti tidak hanya di momen Festival Tunas Bahasa Ibu ya, sebelumnya udah nyanyi bahasa daerah. Oke. Ketika Esther lomba di daerah, itu kira-kira berapa banyak saingannya? Di daerah itu 10 kabupaten. 10 kabupaten. Oh ya, sahabat bahasa di Papua itu jumlah bahasanya itu terbanyak dari daerah yang lain. Tapi penuturnya itu sedikit, jadi termasuk kategori yang susah direvitalisasi. Nah, Esther salah satu tunas bahasa ibu yang sudah berjuang sampai Jakarta dalam melestarikan bahasa daerah. Nanti kita akan tanya Esther lebih lanjut. Sekarang kita pindah ke Nesi. Nesi tadi lomba mendongeng juga ya? Iya. Dari Bangka Belitung? Iya. Oke. Mengapa Nesi suka mendongeng? Ya karena mendongeng itu supaya saya bisa mendongeng. Nah, kalau saya mendongeng, semoga saya bisa jadi artis pendongeng gitu. Oh gitu, jadi artis mendongeng. Bahasa daerah? Iya. Atau bahasa Indonesia? Kalau waktu di provinsi pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah apa? Daerah Melayu. Oke, Nesi mengerti nggak isi dari dongeng itu tentang apa? Boleh diceritakan? Kalau yang itu saya lupa. Oh, oke. Kurang tahu. Tapi bisa coba sedikit mendongengnya? Boleh. Oke, kita dengar ya sahabat bahasa. Naura adalah seorang anak perempuan cantik yang ceria dari kota besar. Dia sedang berlibur ke rumah nenek di Pulau Bangka. Wah, tepuk tangan ya. Dengan penuh percaya diri. Berapa lama latihan, Nesi? Cuma 3 hari saja. 3 karena hari? Waktunya mepet. Oh, itu menjelang provinsi atau gimana? Kalau yang itu menjelang provinsi. Dan saya luar biasa ya. Bisa mendapatkan juara 1. Luar biasa. 3 hari latihan sama siapa? Sama Ibu Sna. Ibu Sna itu guru?
Iya. Oke, luar biasa, gurunya keren. Sekolah mana tadi? Dari sekolah mana? Sekolah dari SD Negeri 5 Tukak Sadai. Oke, baik, terima kasih ya, udah keren. Iya. Nah, Sobat Bahasa, kita akan bertanya kepada pendamping juga. Tentunya pasti ada perjuangan yang luar biasa dari seorang pendamping. Nggak mungkin anak-anak yang luar biasa ini sampai ke titik ini tanpa adanya para pendamping. Bapak Salmon dari Biak, Papua. Benar. Gimana perasaannya ketika Esther sudah berhasil sampai ke tingkat nasional, Bapak? Ya, sebagai pendamping sekaligus pembinanya Esther, tentu sangat bangga. Bangga. Berarti Bapak ada bakat menyanyi juga? Saya sendiri salah satu seniman di kabupaten kami, pimpinan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Biak. Ya. Wah, luar biasa teman-teman. Ternyata Bapak juga seniman ya. Bakat senimannya itu lebih kemana, Pak? Lebih ke seni suara atau musik? Seni suara dan seni ukir. Kalau gitu saya tes Bapak sedikit nyanyi. Boleh? Saya mau dengar suara Bapak. Tapi pilihan lagunya dari Ibu. Boleh dari daerah Biak, boleh Pak, yang Bapak tahu berbahasa Papua juga boleh. Silakan Bapak. Osofa ipium imnis mambesakiba mando sai bembrawas bemnis man sapuri man bundiri besamom piumfa bemniso man buruki manofa iwor pium imnis kawoki mandorek arwo. Wah, luar biasa ya. Saya jadi terharu, Pak. Itu tadi bahasa apa, Pak? Bahasa Biak. Bahasa Biak juga. Esther ngerti? Mengerti artinya? Wah, ini PR Bapak ya buat ini. Nyanyian ini untuk kita kagumi berbagai jenis burung-burung yang menghiasi tanah Papua. Oh, keren. Esther bagus loh. Pendampingnya Pak Salmon bagus, keren sekali. Pak, boleh ceritakan persiapan Esther ke sini atau anak-anak perwakilan dari Biak atau Papua itu berapa lama, Pak? Bagaimana persiapannya, Pak? Ya, Esther sendiri salah satu peserta FTBN Provinsi Papua tahun 2024 yang tadinya sama-sama dengan 6 temannya dari kabupaten, tapi karena kebijakan untuk hanya satu kabupaten, Betul. satu orang, Betul. maka Esther terpilih karena materi menyanyinya dan bobot suaranya. Betul, luar biasa. Olehnya kami siapkan dia hanya dalam waktu seminggu. Seminggu, luar biasa sekali ya, karena memang motivasi dan semangat anak-anak ini luar biasa sekali ya, Pak. Ada kendala nggak, Pak, dari Papua, Pak? Kira-kira ketika memahamkan ya bahasa daerah kepada anak-anak itu sebenarnya sulit nggak sih, Pak? Jujurnya bicara kendala banyak tak dapat dihitung, tetapi karena motivasi untuk sampai ke Jakarta tidur di hotel berbengkah hanya karena bahasa ibu, hampir-hampir kami bilang kendalanya tak semempan semangat kami. Iya. Oke, baik. Kita berharap teman-teman dari atau anak-anak dari Papua itu betul-betul mencintai bahasa daerah dan semoga menjadi motivator ya, Pak, penggerak masyarakat untuk lebih mencintai bahasa daerah lagi. Oke, Sobat Bahasa, kita akan beralih ke Ibu Jumi dari Maluku ya, Bu. Bu, saya ingin tahu, Ibu persiapannya untuk menyiapkan anak-anak datang ke Jakarta ini berapa lama, Bu? Kami butuh waktu untuk menyiapkan anak-anak mengikuti FTBIN. Memang dari rentang waktu dari Festival Tunas Bahasa Ibu daerah ke provinsi, kemudian dari provinsi ke Jakarta, itu kegiatan yang di kabupaten pada bulan November. Kemudian kegiatannya yang di provinsi bulan Desember. Nah, kegiatan FTBIN-nya di bulan Mei. Jadi Ibu pada saat kami menyiapkan untuk anak-anak ke FTBIN itu memang tidak butuh waktu lama karena kita terkendala jarak dan untuk informasi sampai ke daerah kita kan butuh waktu, Bu. Nah, kemudian perjalanan kami dari daerah kami ke kota kabupaten itu memakan waktu 1 hari. Itu baru ke kota kabupaten, belum ke provinsi. Kalau ke provinsi, kalau naik kapal itu paling cepat 2 hari.
Kadang-kadang juga sampai 4 sampai 5 hari baru bisa tiba di Ambon. Oh, itu tergantung cuaca juga ya, Bu? Tergantung cuaca ya keberangkatannya. Betul. Luar biasa perjuangannya, Bu. Kira-kira yang berangkat dari daerah Ibu ada berapa orang? Ada 1 siswa. Pendamping hanya Iya, Ibu saya berarti? pendamping. Luar biasa, sahabat bahasa. Saya sangat salut ya, Bu. Dari daerah timur, dari Maluku, segitu cintanya untuk melestarikan bahasa daerah dan hadir ke Jakarta berkumpul dengan anak-anak dari Sabang sampai Merauke untuk menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Ibu. Bu, apa sih sebenarnya harapan Ibu untuk anak-anak yang udah sampai ke Jakarta ini, atau mungkin anak-anak yang belum sampai niatnya ya, atau belum terpilih, supaya mereka mungkin bisa ikut di tahun berikutnya? Apa harapan Ibu untuk mereka? Harapan saya semoga kegiatan revitalisasi bahasa daerah terus berjalan, terutama untuk daerah-daerah yang berada di daerah-daerah terpencil. Harapan saya di sini, semoga anak-anak yang tadinya sudah tidak mau bertutur menggunakan bahasa daerah bisa punya motivasi untuk mempelajari bahasa daerahnya sendiri. Karena seperti misalnya di kami, Kabupaten Seram bagian timur, terutama Kecamatan Pulau Gorom, bahasa daerahnya sudah mulai punah. Di sana cuman ada beberapa daerah saja atau beberapa kampung saja, itu dusun-dusun kecil yang masih menggunakan bahasa daerah. Itu pun untuk orang tuanya saja, anak-anaknya sudah tidak bisa lagi berbahasa daerah. Jadi harapan saya dengan adanya revitalisasi bahasa daerah dan perwakilan dari negeri Goran Riun bisa membawa motivasi untuk anak-anak yang lain lebih cinta kepada bahasa daerahnya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu. Oke, saya tadi lupa bertanya sama Pak Salmon. Bapak, boleh Bapak sampaikan apa harapan Bapak untuk anak-anak yang ada di Papua, khususnya Papua dan khususnya wilayah timur itu kita mengenal banyak bahasanya, tapi penuturnya sedikit, Pak. Nah, kira-kira Bapak juga sebagai Dewan Kesenian, apa harapan Bapak dan upaya Bapak untuk menyemangati masyarakat untuk lebih mencintai bahasa daerah, Pak? Harapan saya sebagai pimpinan Dewan Kesenian Kebudayaan Biak Numfor secara khusus mau menyampaikan kepada seluruh anak-anak Papua untuk mari mencintai bahasa ibu. Sesungguhnya bahasa ibu adalah anugerah terindah dari Yang Maha Kuasa, tapi warisan termulia para leluhur. Dosa kalau warisan ini kita abaikan, dan suatu hari nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Biarlah Esther, anak didik saya dari Biak ini, menjadi pemicu semangat untuk ada Esther baru yang mencintai bahasa ibu. Sebab bagaimanapun juga bahasa ibu adalah sebuah jati diri. Barangkali itu harapan kami untuk seluruh anak-anak Papua secara umum, lebih khusus anak-anak Biak Numfor, untuk mencintai bahasa ibu. Mari menjadi diri sendiri dan bangga atas diri sendiri itu. Luar biasa sekali sahabat bahasa. Terakhir, Yohanes, Vijay, Esther, dan Nesi. Kira-kira siapa yang ingin memberikan motivasi untuk sahabat bahasa tentang mencintai bahasa daerah? Boleh berikan motivasi? Vijay, silakan Vijay. Coba sampaikan motivasi dari Vijay untuk teman-teman. Ya, untuk teman-teman saya yang ada di berbagai daerah, mohon dijaga bahasanya sendiri agar tidak cepat punah, karena bahasa itu seperti sebuah wisata yang akan hilang kalau tidak kayak macam didatangi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Esther, silakan. Kalau untuk saya, untuk orang Biak, pertahankan bahasa Biak, karena sekarang anak-anak muda sekarang pakai bahasa Jakarta lah. Jadi sudah tidak mempertahankan bahasa Indonesia, di bahasa Biak. Luar biasa sekali sahabat bahasa, saya terharu dengan cerita dari Ibu Jumi tadi, bahkan berhari-hari untuk sampai provinsi. Kita mendoakan semoga teman-teman atau adik-adik yang mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional ini selalu dalam keadaan sehat. Dan terima kasih banyak Ibu Jumi sudah menjadi pendamping yang luar biasa mengantarkan anak-anak sampai ke tingkat nasional. Johannes,
Terima kasih ya atas motivasinya Vijay, Pak Salmon, dan juga Esther dan Nesi. Semoga adik-adik semua menjadi motivator masyarakat di daerah masing-masing untuk lebih mencintai bahasa daerah. Oke sahabat bahasa, sekian video kali ini dan jangan lupa saksikan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional besok tanggal 26 Mei tahun 2025 langsung di kanal YouTube Badan Bahasa dan Kemendikbud. Dan jangan lupa sahabat bahasa, bahasa daerah bukan hanya warisan budaya, melainkan juga sarana penting untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih dan sampai jumpa.